Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala rabbuna jalla jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak kata yang pantas terucap dari lisan seorang hamba yang mana ia senantiasa mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan senantiasa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat tersebut. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak terhingga jumlahnya. Dan apa saja kenikmatan yang kita rasakan ketika di dunia ini, maka itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu di antara timbangan-timbangan kebaikan kita. Dan mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini menjadi sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian tidak lupa salawat beriring salam
malah senantiasa kita haturkan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga kepada keluarga beliau, istri, putra-putra dan putri-putri beliau, sahabat-sahabat beliau, at-tabi'in serta orang-orang dari umatnya yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang mulia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Azim Badawi hafizahullah taala, yang mana kitab beliau ini berjudul Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitab Al-Aziz, yang mana kitab beliau ini membahas tentang masalah fikih. Kemudian yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mulai membahas bab pertama yang terdapat dalam kitab ini, yang kita mulai dengan kitab Thaharah, tentang kitab Thaharah. Kemudian kemarin juga kita sudah membahas masalah tentang air. Di antaranya adalah bahwasanya setiap air yang turun dari langit atau yang dia keluar dari bumi, maka itu hukumnya adalah suci dan ia bisa mensucikan. Kemudian juga kita membawakan sebuah hadis yang mana hadis tersebut berbicara tentang air, yang mana ada suatu sumur yang ketika itu dinamakan bi'r mudha'ah, yang mana dalam bi'r tersebut atau dalam sumur tersebut itu dilempar di dalamnya, dibuang di dalamnya yaitu darah haid, kemudian daging kambing, dan barang-barang yang busuk yang lainnya, itu dibuang di dalam sumur tersebut. Maka kata Nabi SAW, para sahabat bertanya, apakah boleh kita berwudu dengan menggunakan air dari sumur tersebut? Maka kata Nabi SAW, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Bahwasanya air tersebut itu tetap suci, karena dia tidak dinajisi oleh sesuatu. Ini berkaitan dengan poin yang kita bahas kemarin. Ini tentang air. Kecuali air tersebut apabila sudah berubah baunya, berubah warnanya, berubah juga rasanya, maka ini menjadikan air tersebut tidak bisa digunakan lagi. Jadi salah satu dari 3 syarat tadi, baunya sudah berubah, itu sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang poin yang kedua, tentang babun najasat. Ini tentang najasat, yaitu najis. Ini juga tidak kalah penting kita membahas bab tersebut. Karena ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, banyak orang-orang yang mereka ketika mereka meninggal dunia, kemudian di dalam kubur mereka dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyebabnya adalah dia tidak bersih dari suci. Ini di antara penyebabnya. Maka kita juga sangat penting untuk membahas masalah tentang najis ini.
Nabi SAW dalam hadisnya satu ketika marah Nabi SAW di kuburan. Satu ketika Nabi pernah dia melewati dua kuburan. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, faqal, ya Nabi SAW mengatakan tentang dua kuburan tersebut. Kata Nabi SAW, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya dua penghuni kuburan tersebut itu sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu apa yang terucap dari lisan yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu merupakan wahyu dari Allah. Ya, Nabi tidak berbicara melainkan apa yang Nabi ucapkan itu wahyu dari Allah. Ya. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Ya. Dua orang ini yang diazab, ya. Dia mendapatkan azab di dalam kubur tersebut ya bukan perkara-perkara yang sangat besar. Ya. Kemudian amma ahaduhuma, kata Nabi SAW, salah satu dari dua kuburan tadi, ya maksudnya penghuninya, ya, dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan la yastatiru minal bawl. Karena dia ya, tidak bersih ketika ya, selesai buang air kecil. Ya, tidak dicuci dengan bersih. Ya. Atau mungkin dia tidak mencuci sama sekali, atau mungkin belum selesai buang air kecilnya sehingga mengenai pakaiannya. Ya, maka ini orang ya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Ada orang satunya lagi, penghuni kubur yang satunya lagi, ya. Dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia ketika di dunia dia berjalan ya dengan namimah, yaitu adu domba, ya, tidak menjaga lisannya. Ya. Syahidnya apa? Ya pentingnya kita ya untuk mempelajari tentang najis ini. Ya. Orang yang tidak bersih ketika dia ya istinja atau istimar, ya, jadi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Ya, kemudian Nabi SAW mengambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian dibelah, ditancapkan kepada dua kuburan tadi. Karena Nabi SAW mudah-mudahan ini ya meringankan azab yang diterima oleh penghuni kubur tersebut selama dua pelepah kurma itu masih basah. Ini. Dan ini memang ya kekhususan Rasulullah ya memberikan atau menancapkan dua pelepah kurma tersebut. Ya ini tidak bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sekarang. Ya, antum lihat kuburan lewat, ambil pelepah sawit, tancapkan. Ya, ini penghuninya sedang disiksa. Sebulan jadinya. Ya. Tidak boleh. Ya, ini kekhususan Rasulullah SAW. Ya. Dan Nabi SAW, wa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang terucap dari lisan Nabi, ya itu bukan sesuai hawa nafsunya, itu semuanya adalah wahyu dari Allah. Nabi tidak tahu perkara gaib, tidak tahu. Tetapi Allah memberikan wahyu kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ya pentingnya seseorang bersuci. Ya, pentingnya seseorang yang bersuci. Bukan hal yang kecil. Ya, ini bukan hal yang kecil. Kemudian babun najasat, an-najasatu jam'u najasatin. Ya. Wa hiya kullu shay'in yastakbiruhu ahlu at-taba'i as-salimah wa yatahaffazuna 'anhu wa yaghsiluna ath-thiyaba idza asabahum kal-adhrati wal-bawl. Yang dimaksud dengan najas ya, benda yang najis ya, an-najasat adalah bentuk jamak dari najasah. Dan itu merupakan setiap segala sesuatu ya, yang itu dianggap kotor, jijik oleh ya, orang yang fitrahnya masih baik, akalnya masih sehat. Ya. Jadi orangnya yang fitrahnya masih baik, dia bisa membedakan, oh ini ternyata
najis. Dan di sini dikecualikan orang yang memang lupa ingatannya. Atau jangan bertanya kepada orang yang hilang ingatannya. Karena mereka tidak bisa membedakan ini kotor atau ini tidak. Karena ketika itu fitrahnya sudah tidak baik. Kemudian wa yatahfaduna anhu wa yaghsiluna thiyaba idza asabahu. Yang mana najis itu tadi? Yang orang-orang yang akalnya sehat, fitrahnya masih baik, mereka menjaga dirinya dari najis-najis tersebut. Dan mereka mencuci pakaian mereka apabila pakaian mereka tersebut terkena najis. Kemudian disebutkan di sini kal-aqrati wal baul. Di antara contohnya adalah tentang kotoran manusia, tinja, kemudian juga air kencing manusia. Ini adalah sesuatu yang najis. Kemudian wal aslu fil asya' al-ibahah wa taharah. Kemudian hukum asal segala sesuatu itu hukumnya adalah berubah, boleh dan taharah dan suci. Segala sesuatu hukum asalnya itu adalah suci. Faman za'ama najasata 'ainin ma fa'alihi bid-dalil. Barang siapa yang menganggap sesuatu benda tersebut itu adalah najis, maka dia harus mendatangkan dalil. Contohnya apa? Buah pinang kalau jatuh ke tanah itu najis misalnya. Kalau dia mengatakan hal demikian, maka dia harus mana dalilnya? Maksudnya seperti itu. Ketika seseorang mengatakan benda tertentu itu adalah najis, maka dia harus mendatangkan dalilnya. Apa dalilnya? Buah pinang jatuh kena tanah misalnya, itu adalah najis misalnya. Apa dalilnya? Maka artinya apa? Kita tidak boleh serampangan yang mengatakan ini najis, benda ini najis, harus misalnya. Maka butuh dalil. Fa inna bihi fadhalik. Apabila dalilnya kuat, sahih, maka itu benar untuknya. Wa in ajaza anhu aw jaa bima la taqum bihi al-hujjah fal wajib 'alaihi al-wuquf 'ala ma yaqtadihi al-asl wal bara'ah. Tetapi kalau hujahnya itu lemah, dalilnya lemah, atau mungkin ungkapannya itu tidak bisa dijadikan hujah, maka kita kembalikan ke hukum asalnya. Apa hukum asalnya? Bahwasanya segala sesuatu itu adalah ibadah wa suci. Hukum asal segala sesuatu itu adalah suci. Kemudian lihat hukma bin najasah hukmun taklifiyun. Karena hukum berkaitan dengan najis ini adalah hukum yang berkaitan dengan pembebanan. Ta'ummu bihil balwa, dan ini bersifat umum. Fala yahillu illa ba'da qiyamil hujjah. Maka tidak boleh kita menghukumi sesuatu tersebut yaitu najis misalnya tanpa hujjah, tanpa dalil. Tidak boleh. Maka harus kita ketika mengatakan sesuatu itu najis, misalnya, maka kita harus ungkapkan apa dalilnya. Apa dalilnya? Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, wa mimma qama ad-dalil 'ala najasatihi. Kemudian di sini kita masuk tentang benda-benda atau hal-hal yang itu merupakan sesuatu yang sifatnya najis, dan itu ada dalilnya. Ini kita sebutkan seperti di awal tadi, ketika kita menghukumi sesuatu harus ada dalilnya. Tidak boleh ini najis, ini tidak boleh tanpa ada dalil, tidak boleh. Maka kita harus ada dalilnya, dan ini dalilnya juga harus di tempatnya. Walaysa kullu dalilin sahihin yakunu al-istidlalu bihi sahihan. Tidak semua dalil yang sahih itu bisa dijadikan suatu pendalilan akan suatu
Iya, dalil juga memang penempatannya benar. Ya. Tentunya ini butuh ilmu. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, yang berkaitan dengan hal-hal yang itu merupakan najis, ya, dan itu ada dalilnya. Yang pertama adalah baulul adami wa ghaibu. Yaitu yang pertama, ya, hal-hal yang sifatnya itu najis dan itu ada dalilnya adalah kotoran manusia, ya, kemudian juga air kencingnya, ya. Jadi kotoran manusia dan air kencing dari manusia itu adalah najis, ya. Itu adalah najis. Kemudian amal warid pada hadis Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza waqita ahadukum bi na'li al-adha fa inna at-turaba lahu tahurun. Adapun berkaitan dengan kotoran manusia, ya, di antara dalil yang menunjukkan akan kotoran tersebut merupakan, ya, sesuatu yang sifatnya najis, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang dari kalian itu menginjak dengan sandalnya al-adha, yaitu kotoran, fa inna turaba lahu tahurun, ya, maka debu, ya, itu adalah untuk mensucikannya, ya. Maksudnya apa? Ketika seseorang menginjak kotoran, ya, misalnya kotoran manusia, kemudian cara untuk membersihkan sandalnya adalah, ya, dia menggeserkan di di tanah tadi, dia jalan, maka itu sudah suci, ya. Karena pada zaman dahulu, ya, para sahabat, ya, mereka sholat itu biasa pakai sandal, ya, biasa pakai sandal. Dan itu di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena dulu lantainya tidak keramik, tidak ada marmer, ya, tanah biasa. Ya, terus sekarang pakai sandal naik masjid sini, ya, besok terbuka pintu lagi. Ya. Baik, ya. Jadi dalil ini menunjukkan bahwasanya kotoran manusia, ya, atau di sini al-adha, yang dimaksud dengan al-adha dalam hadis ini juga dijelaskan oleh penulis. Kullu ma ta'adzaita bihi minan najasah wal qadar wal hajar wasyauq wa ghairi dzalik. Al-adha dalam hadis ini, ya, ini maksudnya adalah setiap sesuatu yang engkau terganggu darinya, ya, dari sesuatu yang sifatnya najis, ya, kemudian kotoran, kemudian mungkin batu atau duri atau selainnya, ya. Wal muradu bihi fil hadits an-najasatu kama huwa wadih. Ya, yang dimaksud dalam hadis ini, ya, adalah najis adalah itu kotoran manusia. Ya, itu maksudnya. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada lagi hadis yang lainnya, ya, yang menunjukkan bahwasanya kotoran manusia itu adalah, ya, hukumnya najis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada sebuah hadis yang ketiga itu sahabat yang mulia Abdullah dia berkata, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ingin, ya, membuang hajatnya, ya, ketika itu Rasulullah SAW dia ingin membuang hajatnya. Kemudian kata Nabi SAW dan mengatakan, sini bisalati ahjar. Maka kata Nabi SAW, datangkan untukku, ya, 3 batu, ya, 3 batu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ketika itu ingin buang air besar, dan ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya kotoran manusia, kotoran Nabi itu adalah hal yang najis. Ya, ini di antara faedah dari hadis ini. Ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya kotoran Nabi itu adalah sesuatu yang najis. Ya, ini kotoran
sangat besar apabila seseorang yang menganggap kotoran mungkin gurunya, ya, atau mungkin air kencingnya itu ada sesuatu yang bisa mendatangkan barokah dan sebagainya. Itu semua kekeliruan yang besar. Ya, na'udzubillah, ya. Atau mungkin dia, ya, kotoran mungkin hewan atau sebagainya, ya, mengambil keberkahan, ya, itu tidak benar. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya. Hadis ini juga Nabi SAW ketika dia ingin buang air besar, dia minta diambilkan 3 batu, ya, 3 batu. Ya, jadi untuk bersuci, ya, selain kita istinja, kita juga menggunakan air juga. Ada dalam Islam itu kita bersuci dengan menggunakan apa? Menggunakan batu. Yang namanya al-istijmar. Ya. Dan dalam hadis ini tadi Rasulullah minta diambilkan apa? 3 batu. Ya, kepada sahabatnya untuk Nabi SAW bersuci. Ya. Itu yang dinamakan dengan istijmar. Ya, boleh kita istijmar meskipun ada air, boleh. Ya. Di antara yang lainnya adalah kita beristijmar dengan menggunakan tangan kiri. Ya. Kemudian juga dengan hitungan yang ganjil. Ya, makanya di sini Nabi meminta apa? 3 batu. Ya. Nabi SAW, ya, meminta kepada sahabatnya 3 batu untuk, ya, ia membersihkan dari kotorannya ketika itu. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, kemudian juga dalam manhajus salikin juga disebutkan bahwasanya kesimpulannya adalah, ya, ketika istijmar, ya, seseorang dia bersuci dari 3 batu tadi, ya, itu boleh diganti dengan barang-barang yang lainnya. Ya, boleh. Ya. Tapi dengan syarat, ya, barang tersebut benda tersebut suci. Harus suci. Ya, karena tidak mungkin dia bersuci dengan menggunakan kotoran misalnya, tidak boleh. Ya. Bersuci dari buang air besar tapi dia menggunakan kotoran, tidak boleh. Ya. Kemudian juga dia bisa memastikan bahwasanya media yang dia gunakan tadi itu bisa membersihkan kotorannya. Ya, selain benda tadi suci, ya. Kemudian juga dia bisa kita pastikan benda tadi bisa membersihkan kotoran tadi. Ya. Dan tentunya benda tersebut, ya, bukan makanan, ya, atau barang-barang berharga yang lainnya. Antum istijmar ganti dari batu 3 batu tadi pakai roti misalnya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, di antara faedah lagi dari poin ini, ya, ini menunjukkan bahwasanya boleh kita istijmar menggunakan tisu. Ya, kita bersuci menggunakan tisu, jadi boleh. Ya, misalnya kita mungkin di pesawat terbang misalnya yang tersedia hanya tisu, atau mungkin ada air tapi sulit, ya, boleh. Ya, atau mungkin di tempat-tempat umum yang lainnya, ya, atau boleh. Atau mungkin atau, ya, ke kebun misalnya, ya, untuk ketika itu panen, atau mungkin buang air kecil, ya, untuk membersihkan najis yang ada di ya, atau membersihkan dari najis tadi atau menggunakan daun misalnya, boleh. Ya. Misalnya untuk menggunakan daun, ya, rumput misalnya, ya, iya kan? Tapi itu pastikan jangan rumput yang gatal, ya. Antum juga harus bisa membedakan. Antum pahami lingkungan antum, rumputnya seperti apa. Ya. Jadi antum bisa jadi antum di kebun, gitu.
anna Arabiyan bal fil masjid faqama ilaihi ba'dul qaum. Adapun berkaitan dengan air kencingnya manusia, jadi antara dalil yang menunjukkan akan najisnya air kencing tersebut, ya ini disebutkan dalam sebuah hadis, ya, ketika itu ada orang Badui, dia dia buang air di masjid, ya, masjid dahulu tidak seperti sekarang, ya. Amal orang Badui mungkin dia tidak tahu kalau itu masjid, ya, karena mungkin lantainya tanah, ya, sangat sederhana. Atau sekarang sudah sangat jelas, ya, apalagi ada tulisannya masjid, ya. Dahulu tidak seperti sekarang. Makanya orang Badui ini, orang pelosok ini, ya, dia kencing di masjid tersebut. Kemudian faqama ilaihi ba'dul qaum, maka di antara sahabat Nabi itu ada yang tidak terima. Wah, orang ini kita pakai sholat malah kencing di situ, ya. Tidak terima dia, ya. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'u wa la tuzrimu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan perintah kepada sahabatnya ketika itu, ya biarkanlah dia, ya. Wala tusrimu, jangan kau potong air kencingnya. Maksudnya apa? Ketika dia kencing di masjid tadi, ya biarkan dia tuntaskan. Ya, ini di antara hikmahnya Rasulullah SAW. Ya, mungkin kalau ketika dia buang air kecil langsung dicegah, ya mungkin dia itu bisa jadi penyakit untuk dia. Atau mungkin nanti ketika di pertengahan buang air kecil tadi, ketika dicegah dia lari, ya itu malah malah meluas, ya. Malah ini di antara hikmahnya Rasulullah SAW, bijaksananya Rasulullah SAW. Qal falamma faragha da'a bidalwin min ma'in fasabbahu alaihi. Kemudian ketika orang tadi selesai, dia buang air kecil tadi, ya, di masjid tadi, ya, maka ya Nabi memerintahkan untuk menyirami atau menuangkan bekas kencingnya tadi dengan air. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya, ya, air kencing manusia atau baul itu adalah sesuatu yang najis. Ya, seperti kita sampaikan di awal tadi, ya, untuk kita menghukumi sesuatu dari adalah sesuatu yang najis, maka harus ada dalil. Ya, kita tidak boleh mengatakan sesuatu itu najis tanpa ada dalil, tidak boleh. Ya, karena Islam mabniun 'ala dalil. Islam itu dibangun di atas dalil. Ya. Dibangun di atas dalil. Tidak boleh menggunakan akal, tidak bisa. Ya. Tidak boleh menggunakan akal. Ketika dalil yang berbicara, kita letakkan akal kita. Ya. Seperti, ya, tentang fikih mas'ul khuffain. Ya, ketika seseorang yang membersihkan khufnya, sepatunya, ya, ketika dia berwudu, ya, kemudian dia cukup menghapus atas dari sepatunya. Ya. Kalau secara logika, yang kotor adalah telapak sepatu, ya kan? Ya, itu berjalan, ya, mungkin menginjak kotoran atau semisalnya, ya, otomatis, ya, yang kotor adalah telapak sepatunya. Ya, tapi di sini ketika kita bersuci, kita berwudu, ya, tapi yang tidak dibersihkan bukan telapak sepatunya, tapi di atasnya. Ya, itu diantara, ya, dalil bahwasanya Islam itu dibangun di atas dalil, bukan di atas akal. Ya. Agama tidak bisa menurut saya, ya, menurut saya begini, tidak. Tapi bagaimana dalil, ya, menyikapi tentang hal tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, untuk kita mengetahui hal tersebut harus terus kita belajar. Harus terus kita belajar.